Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Safar. InsyaAllah hari Jumat, malam Jumat adalah malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang tidak seperti manusia yang lain, manusia yang lebih mencintai kita dari siapapun, sekalipun itu orang tua kita, manusia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita baik dari malapetaka yang ada di dunia, terlebih yang ada di akhirat. Bulan kelahiran manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, lebih-lebih kelak di hari kiamat, yang sudah beliau sampaikan dalam hadis-hadisnya dan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Maka dari itu semestinya bagi kita sebagai umatnya yang mendapatkan banyak keuntungan sebabnya, untuk selalu mengabdi, selalu memikirkan, selalu berjuang di dalam apa yang beliau perjuangkan untuk kita. Bulan Rabiul Awal tidak memiliki kemuliaan asalnya, namun berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa. Sehingga Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau menyatakan dalam salah satu qasidahnya, ya mausimal khair ya syahr as-safa wa salah, ya syahr habbad alaina fihi khairir riyah, itrun nabi khair khalqillahi fil kauni fah, mahsanu min itr qad tayyab jami'an nawah. Wahai musim kebaikan, bulan yang penuh dengan kesucian dan kebersihan, bulan yang berhembus sebaik-baik aroma, yaitu aroma Nabi sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala di permukaan alam semesta, yang telah menyebar ke seluruh penjuru. Ala madad dahri yanfah bil ashi was sabah
matyabuh min rih tushfa bihi jami'ul jirah li shammahu al-asi amsa min rijalil falah ya syahr qad fad bihi bahrul ata was samah. Berhembus aroma yang paling baik, aroma yang paling nikmat selama bertahun-tahun, bukan hanya sekali setahun atau 2 tahun, 3 tahun, enggak. Baik di pagi hari ataupun di sore hari, alangkah harumnya aroma tersebut yang bisa menyembuhkan segala macam luka. Orang yang ahli maksiat ketika mencium aroma tersebut, ia akan menjadi orang yang beruntung. Bulan yang di dalamnya mengalir banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam qasidah yang lain, beliau juga mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahr fihi nabil mukhtar taha wulid syahril ata wal madad wain alladhi yastamid fihi nubuwah badad anwaruha tattakid. Hidangan yang nikmat telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau, yang datang di dalam bulan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mau mengambilnya? Bulan tersebut kenabian telah muncul cahaya yang terang benderang. Kam min muwaffaq bihubbih lin nabi qad sa'id syahid bida syahr min sirrin nabi ma syahid ya khair laila biha khairil wara qad wujid ayatuha qad ma tuhsa idza bata'id. Berapa orang yang diberi oleh Allah taufik dengan bisa mencintai Nabi, ia telah beruntung menyaksikan apa yang ada di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihitung tidak akan ada habisnya. Dalam qasidah-qasidah tersebut beliau ingin menggambarkan kepada kita bahwa bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hanya kelahiran biasa. Seperti seorang ayah melahirkan anaknya. Tapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah untuk semuanya. Berkah untuk semuanya. Baik dia yang muslim, yang mukmin ataupun yang munafik, kafir, mulhid, musyrik dan yang lain sebagainya. Keberkahan untuk mereka semua. Tidak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, khususnya mereka yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mendapatkan berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelahirannya saja. Di tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak ada yang lahir perempuan. Semuanya yang lahir mereka adalah laki-laki. Padahal di saat itu ketika terlahir anak perempuan yang menjadi keyakinan orang kafir Quraisy itu adalah aib, sehingga banyak di antara mereka yang menguburkan anaknya dalam keadaan hidup. Tapi lihat keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan sekeji itu terjadi di lahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam.
tidaklah ada perempuan yang hamil saat itu kecuali mereka melahirkan anak laki-laki. Mengapa? Itu adalah sebab berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau Allah terjadi kejadian yang tidak diinginkan sehingga tergambar dalam sejarah saat kelahiran Nabi banyak pertumpahan darah, anak-anak kecil yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup. Gak ada ceritanya. Semuanya saat itu lahir laki-laki. Semuanya lahir laki-laki. Berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena itu Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sangat menggambarkan kepada kita, lihat orang yang ahli maksiat ketika mengetahui kemuliaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ahli maksiat ketika dia mengetahui sehingga bisa merasakan aromah keberkahan tersebut, aromah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam bulan tersebut, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Dia menjadi orang yang beruntung. Li syammahul asi, apa dikatakan tadi? Amsa min rijalil falah. Kalau ada orang yang ahli maksiat, ya seperti kita ini hidup penuh kemaksiatan, tidak luput setiap hari dari kita, kecuali kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah di bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita keluar dari bulan Maulid. Bahkan belum keluar, masih di bulan Maulid kita berubah menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan apa yang ada di bulan Maulid. Karena itu beliau juga mengatakan dalam qasidah yang lain yang menggambarkan bahwa beliau telah merasakan apa yang ada di bulan Maulid, dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum ya marhaban syahr rahmatuh alaina umum. Aku memiliki kebahagiaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kebahagiaan ini terus menerus. Bulan yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merata. Syahril ataya, bulan yang di dalamnya penuh dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wal minan, anugerah, wal ulum, ilmu-ilmu, min sirri man laisa yuhsa ma habathur rugum, dari rahasia zat yang tidak bisa ditulis oleh hitungan tangan. Ya marhaban bisyumus syarigah wan nujum yahlat tijarat man indahu bida'ah yasum. Wahai bulan, selamat datang dengan matahari yang terang benderang. Wahai orang-orang yang mau mengambil keuntungan, inilah saatnya. Dha mausimul khair kullun hawla suqihi hum shiddu ilaihi rhalu jiddu ilaihi al-uzum. Ini saat-saat yang semua kebaikan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Karena itu semangat, ambil kesempatan, bulatkan tekad untuk mengambil apa yang ada di dalamnya. Khudhu kismakum liqad kharajnal gusum dha bahar ya bakhat manhu fi amsa ya'um. Ambil bagian kalian yang ada di dalam bulan tersebut, karena pembagian itu telah keluar dari bulan yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gambarkan bagi kita, mereka sudah merasakan, tinggal kita bagaimana untuk bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah di bulan tersebut.
kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disebutkan tadi bahwa keberkahan menyeluruh. Keberkahan menyeluruh. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam atau di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam, adanya mereka tidak mencegah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kota Mekah. Kenapa? Akan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun tersebut. Setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang memusuhi Nabi, melempar Nabi, menyakiti Nabi, menzalimi Nabi, gak ada satupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika malaikat menawarkan untuk mengazab mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Dan Allah sudah menegaskan di dalam ayat Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang kafir yang memusuhi kamu, sedangkan kamu, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa merasakan aroma kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi tadi, yang selalu senantiasa aromanya itu tercium, bukan hanya saat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi selalu. Bagaimana caranya? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an itu yang menjadi pedoman, yang menjadi patokan untuk agar kita bisa mencium hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil, pakai, gunakan, praktekkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan itu juga larangan untuk diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita menjalankan ibadah dengan benar. Dicontohkan ketika melihat salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sampaikan bahwa melakukan sholat dengan cara yang tidak benar, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Suruh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji, Rasulullah juga ketika ditanya, "Khudhu anni manasikakum." Ambil bagaimana cara aku beribadah kepada Allah saat haji. Semua dalam segala keadaan Nabi sebagai contoh kita. Apa yang datang dari Nabi, sebuah perintah dari Nabi, baik perintah wajib ataupun perintah sunnah, jalankan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita berdagang, kita jual beli, kita utang piutang, semuanya digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi, caranya berdagang? Pelajari, fahami, praktekkan. Apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muamalah? Riba, bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu secara gamblang, lebih didetailkan oleh para ulama, dimudahkan untuk kita memahaminya seperti yang ada di dalam ilmu fikih. Jalankan. Apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari muamalah kepada manusia, sikap kita kepada manusia. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sikap yang kita harus lakukan kepada sesama manusia. Semuanya ketahui itu semuanya, praktekkan satu persatu, maka kita akan bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Maulid.
terlebih apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin akhir zaman banyak orang melupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak orang yang melupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan sampai jijik dengan sunnahnya Nabi. Ya. Itu kita kalau makan, ya, di antara adabnya makan itu pakai tangan. Gunakan 3 jari. Kalau memang butuh tambah 1. Bukan pakai 5 jari kemudian dimakan. Ya. Ini bukan, enggak pakai adab lagi nih. Ini membuat orang jijik. Pakai 3 jari atau 4 jari kalau memang butuh. Kemudian setelah selesai makan dijilat itu tangan. Nabi itu kalau makan, habis makan tangannya dijilati, disesep, bahkan sampai memerah tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang jijik, apalagi kalau makannya talaman ya, kena anunya orang, mau jilati jijik. Padahal maaf ini, orang yang seneng makan di warung, tahu ngorai ini apa? Hah? Itu bekas koran. Bekas makannya orang, kadang yang makan orang gila, kadang orang yang nggak pernah mandi, atau yang buang airnya sembarangan, ikut makan di warung itu loh. Ngorainya hanya dimasuk timba yang ada sabunnya, digosok-gosok, kemudian dicelupkan di bak yang bersih. Wis. Itu semuanya caranya sama. Ya, kalau yang pertama, piring pertama mending, ya itu piring pertama mending. Tapi kalau sudah piring kedua, kecampuran dari piring pertama. Piring ketiga sama, gak jijik. Ini bekas tangannya sendiri, makan dengan temennya sendiri, yang sama-sama waras, yang sama-sama cuci tangan, yang sama-sama bersih, mau jilati tangannya, gak mau. Apa? Jijik. Ini sunnahnya Nabi. Kalau sampai karena jijiknya itu karena mosok Nabi koyo ngono, mosok sih kok kompros ngono, kufur, hati-hati. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo itu kita lakukan. Apalagi juga siwak, siwak. Mumpung gawe aku ya alhamdulillah, kak kari maneng. Kadang-kadang kari soalnya. Siwak ini iya lebih murah dari rokok jelas wisan. Iya. Kemudian lebih awet. Ya, gak mungkin toh rokok sapak dari saulan, gak mungkin lek wong gini. Siwak saulan maneng, 2 wulan gak entek. Lek entek, wah geragas iki jenenge. Hak digawe siwakan dipangan iki jenenge. Gak habis. Murah lagi. Tapi keistimewaannya sangat luar biasa. Keistimewaannya sangat luar biasa. Kalau misalkan itu di daerah kita nggak ada orang yang pakai siwak, kemudian kita pakai siwak, atau bahkan kita membagi siwak kepada mereka, agar mereka menjalankan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia membuktikan bahwa ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang membuktikan cintanya kepadaku, maka ia akan bersamaku di surga. Gak larang kok. Kalau kita mau ngasih orang 10, paling TNTO 1.000. Iya, TNTO mek 1.000. Iku wis larang wisan. Oh, lek siwak dilarang-larang iki, tak pikir-pikir rada kejem. Kenapa? Sunnahnya Nabi. Ya ngambil untung nggak apa-apa, tapi ojo kejem-kejem lah. Ya ojo kejem-kejem. Ya sekedarnya ada, karena sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya bagi yang beli, ini bukan yang jual ojo larang-larang. Bagi yang beli sebetulnya, jangankan hanya 10.000, 100.000, 1 M aja murah. Iya, benar nggak? Karena yang mana jawab? Hah? Murah nggak 1 M ini siwak? Yang teman,
Tak dol itu kemarin ngono bar kayak. Hah? Murah enggak 1 miliar? Murah. Murah. Kenapa kok murah? Bayangkan, dengan kita menggunakan siwak, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Kita kalau mau sholat 72 rakaat, berat. Tapi dengan siwak, nilai sholat kita menjadi 72 rakaat lebih baik, bukan sama. 2 rakaat yang kita lakukan dengan siwak lebih baik daripada 72 rakaat tanpa siwak. Berapa waktu yang kita singkat dari waktu kita? Bukan berarti wis ngono aku salat sunah mek loro-loro ae wis. Enggak, gambaran ini. Kalau kita mau misalkan 10 rakaat rawatib dalam sehari semalam menurut sebagian pendapat atau 12 rakaat menurut sebagian pendapat, kalikan 72. Berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa nilai pahala yang kita dapatkan di situ? Ini bukan hanya untuk sholat. Kita baca Al-Quran, kita pakai siwak, sunnah. Berlipat ganda pahala yang kita dapatkan dari sholat, dari ibadah yang kita lakukan dengan siwak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ngakunya cintanya Nabi Muhammad, kepingin bersama Nabi Muhammad, kepingin kumpul dengan Nabi Muhammad, yang dikesaknya bukan siwak tapi anak sing wani ngomong rokok. Iya, yang dikesaknya rokok. Justru merelakan yang menjadi penyebab jauhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, mengganti dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebacut, keliru ya. Harusnya, ya saya bukan ngelarang rokokan, ya yang ngelarang rokokan bukan saya. Saya enggak ngelarang rokokan, sakarepe. Sing kate rokokan nggih pendapat makruh sakarepe wis. Lek aku nggak ngomong haram ngono to. Sing kate ngomong makruh kan enggak ada bukti madharahnya. Wong rokok wis ngomong kok merokok membunuhmu. Jare sapa gak membahayakan. Rokok wis ngomong. Mbok buta huruf, ya. Gak ketok tulisane, sing ketok rasane tok ya. Ngomong maneng jarene wong-wong iku. Mari mangan gak rokokan kok dikeplak Cina gak bales. Ya tak keplak aku ae. Aja dikeplak Cina ya, tak keplak aku ae mesisan. Jadi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin mendapatkan apa yang ada di dalam bulan Maulid, kita persiapkan dari sekarang. Kita planning dari sekarang. Ya, jangan planning itu untuk hari raya. Idul Fitri di planning, direncanakan untuk ngene, lunga nang kene, tapi untuk bulan Maulid kita tidak memiliki perencanaan apapun. Maaf. Hari terbaik bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hari raya, bukan 17 Agustus, bukan hari kelahiran kita, kelahiran orang tua kita, bukan. Karena semuanya itu tidak akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sumber dari segala rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber dari kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena itu harus kita benar-benar persiapkan. Ya, bulan Maulid ini benar-benar kita persiapkan. Kita syiarkan sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin dengannya kita akan bisa menghirup aroma pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebelum keluar dari bulan Maulid atau bahkan mungkin saat kita keluar dari bulan Maulid, kita berubah menjadi orang yang lebih sempurna dalam pengabdian kepada Allah dan Rasulnya, menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik, yang berkumpul, yang bersejajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan
kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persiapan yang matang, dan mudah-mudahan di dalamnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, meningkatkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar dari bulan Maulid kita menjadi hamba yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يقضى على يد المن ولا لا يجوز من عاتيت وأنت ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قاد نشكرك ونعوذ بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول.
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diumumkan Ahad depan, Ahad yang akan datang, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Al-Ibadat untuk perempuan di Aula Madrasah As-Safa Sawahan Gang 7. Keluarganya, istri yang punya anak, anaknya ojo sing bayi digowo. Yang punya anak, yang punya istri, saudara diajak untuk menghadiri merayakan bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Al-Ibadat An-Nisa di Sawahan Gang 7 jam 10 ya, jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai selesai. Wallahu a'lam.